Selamat pagi, siang, malam semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Valdian Rudi. Saya akan mempresentasikan hasil desain saya terkait ruang retail dan simulasi Museum Bahari. Masuk ke mood board, saya memiliki kata kunci yaitu hangat, natural, historis, tradisional, dan bahari. Dari mood board ini saya menunjukkan atau mengungkapkan apa perasaan yang ingin saya capai dan bagaimana suasana yang ingin diterapkan di dalam ruangan. Untuk konsepnya sendiri, tampilan ruangan dengan warna yang cerah ditambah cahaya alami dan udara alami yang masuk melalui celah ruangan ataupun dari jendela existing menjadikan ruangan terasa natural dan memanfaatkan beberapa pencahayaan yang mendramatisir suasana ruangan dengan penghawaan buatan dengan AC standing. Dengan material kayu dan bentuk dan pola tradisional dari furniture serta ornamen menjadikan suasana ruangan terasa seperti pada zaman dulu. Dengan warna yang dinominasi oleh warna neutral. Kemudian ini memasuki implementasi desain dari coffee shop. Coffee shop sendiri dibagi menjadi 3 area, yaitu area bar, yang dimana area bar ini menjadikan sebagai tempat di mana pengunjung akan masuk dan melihat beberapa display yang ditampilkan pada dinding berupa lukisan-lukisan tentang narasi kapal-kapal, jalur rempah-rempah. Kemudian juga pengunjung akan melihat ke area bar yang dimana akan menampilkan sejumlah produk yang ingin dijual dengan jarak visual yang ditentukan terhadap proporsi tubuh manusia pada umumnya. Jadi untuk setiap visual yang ingin ditampilkan, informasi visual yang ingin ditunjukkan berada pada ketinggian pinggang hingga 60 cm di atas kepala, sehingga pengguna akan memposisikan leher pada posisi 15 derajat. Dengan tingkat kebisingan medium, dengan usaha peredaman suara pada mesin dan panggung. Kemudian masuk ke area yang kedua yaitu dining area. Pada bagian ini pengunjung setelah mengambil pesanan dapat makan di area makan dengan merasakan suasana tradisional, seakan-akan merasakan suasana outdoor dengan tampilan visual tradisional. Area ini menghadirkan juga kondimen di mana pengunjung dapat membeli makanan ringan tambahan dan mengambil beberapa bubuk-bubuk seperti gula atau bubuk vanila, coklat dan sebagainya. Dan juga untuk kondimen ini memiliki konsep seperti kedai di pasar tradisional. Dengan ketinggian kondimen 80 cm memudahkan pengguna untuk mengakses dan meminimalkan sisi tajam untuk menghindari resiko cedera. Kemudian area yang terakhir yaitu sofa area. Area ini menjadi area yang lebih tertutup dan lebih privat dan terpisah dari ruang makan yang lebih ramai dengan tampilan yang juga tradisional klasik, dengan informasi visual narasi pada bagian dindingnya dengan menggunakan layar LED sehingga visual yang dihadirkan lebih mudah dicerna dan lebih menarik. Dengan tingkat radiasi yang rendah dan jarak visual yang aman bagi kesehatan mata pengguna, kenyamanan thermal juga didukung oleh penghawaan buatan dan dukungan pencahayaan yang mendramatisir suasana. Ini untuk implementasi desainnya dari segi aktivitasnya. Pengunjung akan melakukan aktivitasnya dengan beberapa metode dan sefleksibel itu dapat dilakukan dengan alur maju yang sealur, kemudian alur mundur di mana pengguna bisa bolak-balik, bisa mundur, kemudian juga bisa maju dan mundur. Selain itu, untuk melihat display, pengunjung bisa sambil duduk dan makan atau minum sembari mendengarkan live music. Kemudian pengunjung yang datang akan mengalami pengalaman yang berbeda dengan tampilan narasi yang berubah-ubah setelah berapa lama, seperti misalkan seminggu atau 2 minggu mereka datang kembali. Musik dan tampilan narasi yang dihadirkan juga akan berubah sehingga meminimalkan kemungkinan pengunjung merasa bosan. Kemudian ini untuk furniture yang ada di area sofa. Ini bagaimana cara pengguna menggunakan furniture. Ini untuk ukurannya, dan ini ada ukuran dalam bentuk tabel dengan dimensi 180 cm dan lebar 130 cm dengan ketinggian 75 cm. Untuk konsepnya dari furniture ini sendiri
tampilan klasik dan elegan dengan warna natural kayu dan identik nautical yaitu biru tua. Kemudian proses pemasangannya, modul dibagi menjadi 5 bagian dengan bagian yang dapat dilepas pasang seperti ini. Kemudian keamanan bagi pengguna dari sofa ini sudah meminimalkan bentuk tajam sehingga tidak melukai pengguna ketika beraktivitas. Berikutnya untuk syarat penggunaannya itu pengguna harus untuk bergeser ke dalam tempat duduk ketika pengguna lain yang ingin bergabung. Memasuki ruang kedua yaitu ruang souvenir shop Bahari. Ini untuk area masuknya. Pada bagian area masuk, ruangan menghadirkan pencahayaan buatan yang mendramatisir sebuah ruangan seakan-akan memberikan arah dengan menerangi jalannya. Ketika masuk, pengunjung akan langsung dapat melihat sebuah lukisan yang dipajang dan dijual. Begitu juga dengan buku dan lain-lainnya. Pada area ini, ruangan ini menghadirkan kenyamanan visual bagi pengunjung baik dari segi pencahayaan hingga warna dengan memilih pencahayaan yang tidak menimbulkan silau, kemudian warna yang nyaman di mata dan tidak membuat mata cepat lelah. Kemudian memasuki ruang kedua ini, area yang kedua ini, di sini lebih kompleks dan lebih banyak yang ditampilkan. Nah, ini sisanya dari ruangan ini. Pengunjung akan disuguhkan dengan tampilan tradisional dengan pencahayaan dan warna yang hangat dan suasana yang natural sekaligus dramatis. Pengunjung akan dapat melihat berbagai produk yang dihadirkan dalam kategori yang sudah ditentukan sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari produk tertentu. Dengan menghadirkan tempat duduk di bagian dekat-dekat jendela, maka memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk beristirahat sembari menunggu kerabat yang sedang berkeliling. Secara garis besar dari desain ruangannya sendiri tidak begitu mencolok sehingga dapat membuat produk itu bisa lebih outstanding. Kemudian saya juga menggunakan struktur ceiling baru dengan menggunakan glue lamp. Dalam ruangan ini memanfaatkan material struktur berupa glue lamp ini sebagai penyangga sekaligus struktur baru penopang untuk lantai di atasnya untuk menjaga keamanan dari bangunan itu sendiri. Nah, saya menggunakan sistem struktur ini sehingga ceiling tambahan ini akan seakan-akan terdesain, terekspos dan tetap memiliki segi estetisnya sendiri. Kemudian ini untuk alurnya, pengunjung pada area souvenir shop juga memiliki kebebasan untuk berkeliling bolak-balik untuk mencari produk yang menarik atau dapat meninggalkan produk tertentu untuk melihat produk lain dan baru kembali lagi ke produk sebelumnya. Selain itu juga ada staff yang bisa membantu ketika pengunjung ingin menanyakan sesuatu atau bingung terhadap sesuatu. Untuk intensitasnya sendiri, pengunjung akan diberikan atau ditampilkan barang-barang terbaru yang berbeda dari barang sebelumnya sejak beberapa minggu kedatangan pengunjung sebelumnya. Karena pastinya akan ada UMKM yang menghadirkan atau memproduksi barang-barang baru dan kerajinan yang baru juga. Kemudian ini untuk furniture dari display kabinet yang ada di souvenir shop. Ini salah satu cara pengguna menggunakan souvenir shop, bagaimana mereka melihat dan ketinggiannya. Kemudian ini ada ukurannya dan ketinggian dan panjangnya. Untuk beberapa produk yang ingin ditampilkan, ini untuk perhitungan kira-kiranya kebutuhan ruangnya. Kemudian ini untuk dimensinya. Dimensinya itu untuk per modulnya, satu modul ini 60 cm x 60 cm dan ketinggiannya 270 cm. Untuk konsepnya sendiri, display dari miniatur kapal dengan pencahayaan dengan kaca pattern berbentuk tali di belakang-belakang ini seperti net, jaring, sehingga menampilkan sisi dramatisnya. Cara beraktivitasnya sendiri itu cukup mudah dengan furniture ini, yaitu dengan menampilkan produk yang dijual berupa miniatur kapal dalam bentuk yang berbeda dan dalam penyajian yang berbeda.
Bagi pengunjung dapat melihat kedua ketinggian level yang berbeda dengan mudah tanpa penghalang yang mengganggu, namun sulit untuk menggapai barang yang cukup tinggi. Bagian bawah sebagai ruang penyimpanan bagi staf untuk barang baru. Cara penampilan yang dapat dilihat oleh pengunjung namun tidak mudah untuk diakses bagi beberapa kalangan sehingga menjaga keamanan barang display juga. Untuk syarat penggunanya, staf harus menunduk ketika ingin mengakses bagian storage. Beberapa pengguna perlu untuk menjinjit untuk menggapai barang yang tinggi, perlu untuk berhati-hati ketika memegang barang atau mengambil barang karena ketinggian yang dapat merusak barang cukup parah ketika terjatuh. Kemudian masuk ke ruang ketiga, yaitu simulasi gudang. Simulasi gudang rempah. Untuk keseluruhannya ini saya ingin menampilkan bagaimana pengunjung itu bisa merasakan suasana ruang yang kuno atau sederhana dan sedikit berantakan selayaknya gudang pada zaman kolonial. Terutama gudang pada Museum Bahari itu sendiri pada zaman dulu. Dengan suara-suara yang memberi kesan sebuah ruangan lebih hidup, dengan suara lonceng kapal, lonceng jam kerja, orang-orang bekerja, hingga suara decitan kayu yang akan menyala ketika mendeteksi gerakan orang dengan menggunakan motion sensor. Untuk struktur lantainya sendiri, saya menggunakan struktur lantai baru, struktur CLT. Ini menjadi salah satu strategi untuk struktur perkuatan pada lantai bangunan existing sehingga menjaga keamanan bangunan terhadap tekanan atau beban yang harus dipangku pada bagian lantai atas. Selain itu juga dengan struktur ini maka dapat juga menggunakan material lantai baru tanpa harus merusak lantai existingnya. Ini untuk sirkulasinya sendiri, pengunjung bisa melakukan aktivitas dengan sejalur, mengikuti arahnya, kemudian langsung keluar, atau pengunjung bisa berkeliling, berputar-putar, melihat berbagai dekorasi yang dihadirkan. Kemudian pengunjung juga bisa benar-benar melakukan banyak hal di dalamnya seperti bermain peran. Mereka bisa melihat beberapa informasi panel yang ada di dalam ruangan. Pengunjung yang masuk ke dalam ruangan akan mengalami pengalaman baru lagi terhadap gudang dengan kegiatan yang dapat dilakukan seperti bermain peran, dan pengunjung dapat melakukan banyak kegiatan baru dan berbeda. Karena ketika mungkin kedatangan pertama mereka hanya akan melakukan beberapa interaksi, misalkan interaksi terhadap mesin tik yang ada di meja. Mungkin untuk kedepannya mereka bisa melakukan bermain peran sebagai inventaris yang mencatat beberapa hasil rempah-rempah yang didatangkan lagi dan semacamnya. Next, untuk furniture dari gudang itu sendiri ada meja inventaris. Ini untuk ukurannya dari meja inventaris. Kemudian ini ada kebutuhan ruangannya dan apa saja yang akan ditampilkan di meja tersebut. Untuk ukurannya itu sendiri 160 cm untuk panjang, kemudian lebar 90 cm dan ketinggian 75 cm. Ini untuk ukuran per modulnya. Dengan konsep sebagai meja inventaris dengan tampilan yang sederhana dan kuno, menunjukkan ukiran sederhana yang menjadi identik dengan furniture klasik dengan material kayu dan menampilkan hasil yang natural. Untuk cara beraktivitas sebagai furniture aksesoris dalam ruang simulasi meja, dilengkapi dengan beberapa miniatur atau replika terhadap beberapa dekorasi yang digunakan dan dihadirkan dalam ruang gudang pada masa lampau. Bagi pengunjung dapat melihat dan berinteraksi dengan beberapa peralatan yang disediakan, misalkan mesin tik yang dapat ditekan sehingga pengunjung dapat mengetahui seperti apa cara seorang inventaris dulu mengetik. Selain itu, dengan adanya layar LED yang menempel pada meja dengan kemiringan 15 derajat, membantu pengunjung untuk memahami narasi dengan lebih mudah dan tidak akan menempatkan tubuh, membungkuk, atau leher terlalu menunduk. Untuk keamanannya sendiri, pengguna terhadap resiko cedera sudah diminimalisir dengan menggunakan tepian yang melengkung dan mengurangi sisi tajam. Sedangkan dari visual, maka intensitas cahaya yang ditampilkan oleh layar LED sudah disesuaikan sehingga tidak akan mengakibatkan mata cepat lelah dan sakit. Sekian dan terima kasih.